A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, layaji anna yakti bakal teko temenan aqwamun sapa pira-pira kaum yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, wa a'maluhum utawi ngampira-pira ngamale kaum kajibali tihama iku kaya pira-pira gununge Tihama. Tihama itu nama lembah, tetapi kemudian digunakan untuk nama lembah yang mulai dari semenanjung Sinai sampai Yaman, berarti Jazirah Arabia. Tihama, al-mab'uthi min Tihama. Tihama itu apa? Yaitu tadi ya semenanjung Arab. Jadi gunung-gunung ada nanti di hari kiamat. Ini sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kaum yang amalnya itu masya Allah sangat banyak, ya sebesar gunung-gunung yang ada di Jazirah Arabia. Jazirah Arabia itu ya itu tadi saya matur, ya, sebagian tanah Mesir, mungkin sekitar sepertiga tanah Mesir, kemudian tanah kerajaan Saudi Arabia sekarang ini, kemudian negara Yaman. Nah, itu memang sak blok piyambak yang membujur apa ini Laut Merah, ujungnya Laut Merah kan terusan Suez. Terusan Suez itu kalau di peta sebelah kiri itu sudah Afrika, sebelah kanan Asia. Nah itu semuanya milik Mesir, makanya Mesir berada di dua benua, benua Asia dan Afrika. Ngapal no peta tanang ya. Ya itu. Nah itu yang sebelah Mesir, terus itu kan ada itu tadi Laut Merah ya. Sebelum ada terusan Suez, orang dari Eropa kalau mau ke Asia itu melewati, muter ke selatan ke Afrika. Seluruh benua Afrika diputar. Berputar ya lama sekali. Maka kemudian dibedah ujung Laut Merah yang sebelah utara itu menjadi terusan Suez. Nah, nyebrang sedikit saja. Sebelah kiri masuk benua Afrika, sebelah kanan masuk benua Asia. Nah itu Tihama itu dimulai penyebutan untuk memulai wilayah di situ itu. Mulai semenanjung Sinai, kalau di bawah, kalau di peta ya kemudian ke bawah sampai ujung, nah itu Yaman. Terima kasih Mas Rahim, semoga sehat selalu. Mboten hadir ngaji online katanya. Nggih. Fayuk maru. Jadi digambarkan nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia yang amalnya sangat banyak, tapi fayuk maru mongko den perintah sapa bihim aqwam ilan nari maring neraka. Amal perbuatannya banyak tapi diputuskan masuk neraka. Qalu padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, musallin ai hal kanu musallin. Ngoten nggih takdire, hal kanu musallin. Ana ta ana sapa kaum musallina iku tukang salat kabeh. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, na'am kanu yusallun wa yasumun. Nggih. Masya Allah. Jadi orang amal perbuatannya banyak tapi nanti di hari kiamat diperintahkan masuk
neraka. Para sahabat bingung, apakah mereka itu pernah sholat? Dijawab oleh Rasulullah, tidak hanya sholat, mereka rajin sholat, rajin berpu. Masa wa yakhuduna lan podo ngalap sopo akwam hinnatan ing mongso sedelok minal laili. Berarti juga qiyamul lail. Ahli sholat, ahli puasa, ahli qiyamul lail, tetapi disuruh masuk neraka. Fa idza urido la ilaha illallah nggih. Fa idza urido mongko ing dalem nalikane den tawarake lahum maring aqwam syai'un apa suwi-wiji minat dunya. La ilaha illallah. Rasulullah kok dawuhnya seperti ini. Wathabu mongko padha mencolot. Berarti napa cerongoan dunya. Rasulullah itu pakai redaksinya wathabu padha mencolot sapa aqwam alaihi ing atase syai'. Alaihi ing atase syai'. Berarti sebagian kecil dari dunia. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya ini ya. Jadi orang amalnya banyak tetapi disuruh masuk neraka. Mengapa? Karena orang-orang itu begitu melihat kesempatan untuk meraih sedikit saja dari harta dunia sudah pada rebutan, cerongoan, mencolot. Loh ini redaksinya begitu loh. Wathabu kok bukan huri'u ya. Huri'u itu bergegas. Ya ini apa ya? Studi bahasa loh ya. Kajian bahasa, analisa bahasa. Rasulullah menggambarkannya ya nek dikei duit sithik wae wis motone ijo, mencolot-mencolot. Oh, ngoten niku. Iya, berarti menunjukkan rakus dunia padahal baru sedikit saja dari sebagian harta dunia. Salatnya sregep, ning korupsine sregep. Mangke. Motone roh duit ijo ya. Niku kenging napa lho cara wong Jawa kok moto ijo duit, motor duiten motone ijo. Kenging napa niku? Lho duite kan abang sing paling apik ya. Iku napa wong Jawa sing semi Amerika lan ijo nang Amerika. Nah, itu ya itu hanya istilah saja. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sinten Kanjeng Nabi fi ba'di khutabi ing dalem sebagiane pira-pira khutbahe Kanjeng Nabi ing dawuh al mukminu utawi wong mukmin baina makhafataini iku ing dalem antarane perkara loro kang matiri mengkhawatirkan baina ajalin ing dalem antarane ajal qatra dia kang temen-temen ridho seneng sapa mukmin tapi layadri ora ngerti kang ora ngerti sapa mukmin ma ing apa to Allahu utawi Allah soniun iku adamel fihi ing dalem ajal wa bainal ajalin lan ing dalem antarane ajal kot bagi kang temen-temen turah apa ajal la yadri kang ora ngerti sapa mukmin ma ing apa to Allahu utawi Allah qadin iku mutusi fihi dalam ajal. Ya artinya apa? Manusia itu kan sebenarnya terhimpit di antara dua hal yang mengkhawatirkan, yaitu terkait dengan waktu. Memang waktu itu terbagi tiga. Tadi, sekarang, dan nanti. Tapi tiga ini dibagi dua lagi. Apa? Yaitu waktu yang sudah dimiliki dan waktu yang belum dimiliki. Ngoten mawon niku. Terhadap waktu yang sudah dimiliki, kita tidak tahu apakah Allah ridho dengan kita pada waktu itu. Tadi itu loh, kita sudah berbuat apa yang kemudian Allah meridhoinya. Kita kan belum tahu. Yang kedua, apalagi waktu yang kita belum memilikinya. Nah ini nanti Allah memberikan takdir seperti apa. Artinya kita hidup kan serba nggak jelas. Enggak.
Jangan bilang alhamdulillah hidupku sudah jelas. Ra iso. Jadi al-mu'min baina makhafataini, terhimpit dua hal yang mengkhawatirkan. Antara waktu yang sudah dimiliki dan yang belum dimiliki. Yang sudah dimiliki kita tidak tahu apakah Allah ridho di dalam waktu tersebut. Yang belum dimiliki nanti bagaimana kita juga belum tahu. Maka kita berada pada di antara dua hal yang sama-sama mengkhawatirkan. Kalau sudah begitu bagaimana? Fal yatazawwad, mongko becik sesangu, ya golek sangu ngoten mawon. Golek sangu al abdu sapa kawula. Min nafsihi, saking awak dhewe ne kawula, li nafsihi kedue awak dhewe ne kawula. Wa min dunya lan saking donyane kawula, li akhirati maring akhirate kawula. Lah makanya mari segera mencari saku, mencari bekal dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri berarti amal soleh, untuk dirinya sendiri berarti amal soleh itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Sekaligus juga mencari bekal dari dunianya untuk akhiratnya. Ngaten. Wamin hayati lan saking uripe abet limauti maring utawa kedue matine abet. Dari hidupnya untuk kematiannya. Wamin sababilan saking mongso enome abet liharomihi maring atau kedue mongso tuwane abet. Dari masa mudanya untuk masa tuanya. Fa innad dunya, krana sak temene donya, khuliqat iku den titahake apa donya lakum kedue sira kabeh. Wa antum utai sira kabeh khuliqtum iku den titahake sapa sira kabeh lil akhirati kedue akhirat. Ini loh hubungan yang sebenarnya antara manusia dengan dunia dan manusia dengan akhirat. Ingat, dunia itu diciptakan sekedar untuk manusia, sedangkan manusia diciptakan untuk akhirat. Tapi kan kita terbalik. Kita seolah-olah hidup untuk dunia, ngoten kan? Untuk apa kita hidup untuk dunia? Wong dunia itu sebetulnya untuk kita kok. Dunia itu sebetulnya untuk kita, untuk sebagai budak kita, bukan kok malah kita diperbudak oleh dunia. Serba terbalik memang kita ini. Walladzi demi zat, Rasulullah sampai bersumpah, nafsi kang utawi nyawa ingsun biadi ku ing dalam kekuasaane alladzi ma ba'dal mauti. Ma ba'dal mauti ora iku ing dalam sakbadane mati min musta'tibin utawi perkara utawa wong kang ngridhoake utawa perkara nggih ngoten utawa perkara kang ngridhoake ay mustardiin wala ba'dad dunya lan ora ing dalem sakbadane donya min darin utawi omah illal jannatu awin naru kejaba swarga utawa neraka. Maka kemudian Rasulullah bersumpah setelah kematian tidak ada lagi upaya untuk mencari ridho. Gitu. Setelah kematian sudah selesai kesempatan untuk mencari ridho Allah. Setelah dunia hanya ada dua pilihannya, surga atau neraka. Masa depan kita itu mestinya kan jelas, nggih. Masa depan kita itu kan jelas ya. Geneng. Nggih. Masa depan itu. Wis do ngapling ta durung mriko? Apakah kita sudah pesen kaplingan di tanah kuburan? Iya, mestinya kita tuh pesen tanah kaplingan di kuburan. Beberapa masyayikh kita, ya banyak lah, bukan hanya beberapa, banyak masyayikh kita yang sudah menyiapkan kuburnya sudah sejak lama bertahun-tahun, atau setidaknya menunjuk
nanti saya tolong dimakamkan di sini. Wah, enggak. Ya enggak usah disebut lah, enggak enak. Banyak masyayikh kita yang seperti itu, menyiapkan. Dan ingat, Sayyidah Zainab, cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, luar biasa. Sampai sakit keras masih terlihat menggali calon kuburannya. Ini cicitnya Rasulullah, buyute Kanjeng Nabi. Wah, wis cara wong saiki ning gedhe lah ya, ning gedhe lah ya. Menyiapkan makamnya sendiri. Ya, ngoten lah ya. Nah niku siap-siap ngoten lho, kaplingan ngoten. Kaplingan tanah kuburan. Nggih. Bon. Waqala lan ngendika Isa alaihi salam, sinten Nabi Isa alaihi salam. Yang pengendikan la yastaqimu, ora dadi jejeg, ora bisa jejeg. Hubbud dunya apa seneng dunya wal akhirati lan seneng akhirat fi qalbi mukminin ing dalem atine wong mukmin. Tidak mungkin rasa cinta dunia dan cinta akhirat itu bersatu di hati seorang yang beriman. Tak bisa. Kama la yastaqimu kaya oleh ora bisa jejeg alma'u apa banyu wan naru lan geni fi inain ing dalem wadah wahidin kang siji. Wah, ini Nabi Isa keras ini. Menggambarkan dunia dan akhirat itu seperti api dan air, tidak mungkin. Tidak mungkin bertemu. Api bisa menghabisi air, kalau digodok terus kan entek. Air bisa mematikan api. Oh, ngoten, saling memusuhi itu. Padahal kalau ungkapan yang lain kan sekedar apa? Seperti air dan minyak, tidak terlalu bermusuhan, tapi memang tidak bisa menyatu gitu aja. Ini Nabi Isa ibaratnya apa? Air dan api. Wah. Nggih ngoten. Nek sing niku kan ibaratnya napa? Mbok nom mbok tuwa niku, Pak. Nggih niku jek lumayan niku nggih. Jek lumayan niku mbok nom mbok tuwa ya ana sing akrab kok nggih. Niku. Tetapi itu tadi, ini Nabi Isa mengibaratkan dunia dan akhirat seperti air dan api fi inain ing dalem wadah wahidin kang siji. Waruwiyalan den riwayatake apa anna Jibril, apa sak temene malaikat Jibril alaihi salam. Kala iku matur sapa malaikat Jibril ing pematur. Kala iku matur sinten malaikat Jibril linuhin maring Nabi Nuh alaihi salam. Ing pematur ya atwalal anbiya'i umron. Wah, nggih. Ya atwalal anbiya'i Hud, luweh suwe-suwene para nabi umron apane umure. Umurnya Nabi Nuh paling lama. 900-an apa 1000-an ya. Kaifa wajatta, kaya apa to nemu panjenengan ad-dunya ing donya. Nabi Nuh yang umurnya paling panjang ditanya oleh malaikat Jibril, bagaimana Anda melihat dunia? Faqala, mongko ngendika sapa Nabi Nuh ing pengendikan kadarin iku kaya omah laha kang iku keduwe dar babani utawi rong lawang. Dakhal tukang mlebu ingsun min ahadi masaking salah sijine lawang wa kharajtu lan metu ingsun minal akhari saking lawang kang liya. Ya sekedar seperti rumah dua pintu, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Sederhana saja. Ini kesaksian Nabi Nuh yang merasakan hidup yang paling lama di dunia, dimintai oleh Nabi malaikat Jibril bagaimana gambaran dunia. Ya sekedar seperti sebuah rumah memiliki dua pintu masuk dan pintu
keluar wis kaya pom bensin ngene iku, wah keluar masuk ngoten mawon. Masuk keluar gitu aja. Mampir ngombe, mampir ngisi bensin kan begitu. Nah itu. Nah, iya. Oh, Masya Allah, ini apa perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh adalah sekali lagi Nabi yang paling lama hidup di dunia. Artinya apa? Kesaksian Nabi Nuh ya kesaksian yang paling sempurna ya di antara kesaksian para manusia. Lah Anda yang baru berapa tahun hidup di dunia sudah merasa dunia ini segala-galanya, yo keliru. Ini loh kesaksian Nabi Nuh yang mengalami berapa ratus tahun hidup di dunia ini. Artinya berbagai pergantian yang ada di dunia. Yus ngono iku, dunya iku jame yo mung 24 tok, bar jam 12 balik jam 1. Nah niku. Itu jawatilkal ayyamu nudawiluha. Dunia itu selalu begitu. Nggih. Ampun. Ngoten niku nggih jenengan teng kutha ngoten nggih. Pemene luar negeri. Delok misale nembe airport bandara. Ya, kita baru ya berjalan-jalan di kota-kota besar, bahkan di luar negeri melihat airport. Masya Allah, seperti tidak ada ujungnya. Nggih, airport besar, raksasa. Nggih Mas Agus nggih. Masya Allah, baru airport Hong Kong aja Masya Allah capeknya. Dari ujung ke ujung seolah-olah tidak ada ujungnya. Kalau pemandangan seperti itu kan membuat orang memandang bahwa dunia memang segala-galanya. Enggak, kita tertipu. Begitu, ya, saya sengaja ya kalau di sebuah airport yang besar itu saya sengaja begitu. Saya lihat, wah memang bagus. Wah, bangunan megah dan panjang, lebar. Sejauh mata memandang masih aja lagi. Sejauh mata memandang itu masih lagi. Setelah itu naik pesawat, pesawatnya naik. Sengaja begitu naik saya melihat airport itu. Sekarang tinggal segini. Kan begitu? Gitu. Tadi saya di bawah Masya Allah seperti tidak ada ujungnya. Lalu sekarang saya lihat, alah segini. Semakin tinggi pesawat itu, alah segini, kan begitu. Nah begitu loh kita itu mestinya. Luar biasa itu. Ya, itu sekedar renungan, sekedar renungan seperti itu. Waqala lan dawuh sinten Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, ihdaru padha waspada sira kabeh ad-dunya ing donya fa innaha krana sak temene donya asharu iku luweh nyihir min Harut wa Marut tinimbang Harut lan Marut. Ahli sihir pertama kali adalah Harut Marut. Sihir yang bisa menipu, namanya sihir kan menipu. Nggih. Nah, sihirnya dunia itu melebihi sihirnya Harut Marut. Oh nggih ha. Mulane nyuwun sewu nggih Mas Agus nggih, ana wong kepengin golek bojo nom. Nggih mboten wong kula matur gak wong leng, mboten jenengan mboten. Yo tertipu, padahal yo paling 5 tahun wis mulai berkerut-kerut dak nggih leh. Seminggu pun nggih. Keringete yo ora enak padha mene ya. Astagfirullahaladzim. Nah begitu itu. Dunia ini sihirnya melebihi sihirnya Harut Marut. Nah, sangat menyihir artinya menipu. Wa anil Hasani lan kathita saking Imam Al Hasan Asy-Syadzili qala ngendika sinten Imam Al Hasan Asy-Syadzili ing pengendikan kharaja miyos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Kanjeng Nabi zata yaumin ing dalam siji dina ala ashabi ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi faqala. Kemudian suatu hari Pak Nabi mengunjungi para sahabatnya. Kemudian Nabi bersabda, hal minkum ana ta iku setengah saking sira kabeh man utawi wong
yuridu kang karep sapa man an yuzhiba ing yen to ngilangake Allahu sinten Allah anhu saking man al-ama ing wuta. Nabi bertanya kepada para sahabatnya suatu hari, siapakah di antara kalian yang menginginkan supaya Allah menghilangkan kebutaan dari dirinya? Sinten sing kepengin melek ora lawane melek sing welik ngopo lah niku nggih pokoke nggih. Niku nggih ora kepenak mau miso mangke. Sapa sing kepengin melek ora titik-titik nggih ya. Siapa yang ingin melek napa le bahasa Indonesiane? Siapa yang ingin terbuka matanya tidak buta. Oh begitu. Wa yaj'alu lan dadekake sinten Allah, wa yaj'alan dadekake sinten Allahu ing man basiron ingkang waspada ala eling-eling annahu sak temene kelakuan man utahi sapane wong rohiba iku seneng sapa man fid dunya ing dalem donya wa tala lan dawa amaluhu apa pengangen-angene man akma fiha ing dalem donya akma mongko ndadekake wuta Allah sidin Allah qalbahu ing atine wong ala qadri dzalika ing atase kadar kirane mengkono-mengkono seneng. Nah, kemudian Nabi berpesan, ingatlah barang siapa mencintai dunia maka Allah akan membutakan mata hatinya sejauh dia mencintai dunia. Ibaratnya kalau dibuat garis bilangan tengah-tengah 0, kemudian ada angka positif dan angka negatif, nggih. Paham ta ora garis bilangan kowe? Garis bilangan nggih, tengah-tengah 0, nggih. Terus ada 1 2 3, ada -1, -2, -3. Kalau misalnya rasa cinta kita kepada dunia itu sampai hitungan 10, berarti -10. Maka sejauh itu pula lah butanya hati kita. Semakin tinggi cinta kita kepada dunia, semakin buta kita terhadap mata hati kita. Mengerikan. Dan ingat, cinta dunia tidak pandang bulu kiai atau tidak kiai. Tidak pandang bulu kaya atau miskin. Yang repot ini kan miskin tapi cinta dunia. Lah ini repot sekali. Ingat, cinta dunia tidak pandang bulu. Iya. Agak masuk akal kalau orang kaya cinta dunia, sangat tidak masuk akal kalau sudah miskin masih cinta dunia. Ini repot. Nah, itu tadi garis bilangannya bagaimana? Semakin ke negatif, angka negatif semakin jauh dan semakin buta. Butanya semakin gelap. Ngaten. Nggih. Terus yang ngono, kiai moto duiten ya akeh padha. Jangan merasa sok suci, peh kiai, nggih lho. Nggih. Ya medeni pancen. Medeni. Astagfirullahaladzim. Waman zahida, waman te sapane wong zahida itu gedeng sapa man fid dunya ing dalam dunya. Wa qasura lan cendhek fiha ing dalam dunya amalu apa angen-angene wong atahullahu. Nah, barang siapa yang benci dunia, artinya harapannya kepada dunia tidak terlalu panjang. Ya yang penting hari ini bisa makan, ngoten mawon nggih. Yo nek arep-arep dunia niku ngoten lho. Muga-muga sesuk iso mangan pun ngoten mawon. Lah sesuk ora usah diurus. Ya boleh berharap pada dunia tapi yang dekat-dekat saja. Ya boleh minus tapi ya 1 saja lah, -1. Jangan sampai -100. Garis bilangannya tadi loh. Nggih. Ya 1 sekedarnya lah. Semoga besok bisa makan sehat. Udah gitu saja. Besoknya besok. Lah apa besoknya besok kamu masih hidup? Enggak tahu gitu kok. Wong besok saja sejatinya belum tahu apakah masih
hidup, tapi kan yang terdekat itu besok, ngoten lho nggih. Yang terdekat itu besok, sudahlah, meloncatnya itu min satu saja. Wah niki Mas Rohim, cara benci dunia niku pripun? Nanti dijawab Mas Agus. Ya cara membenci dunia ya diantaranya dengan menyadari hakikat dunia, bahwa dunia itu tidak mungkin abadi. Untuk apa kita mencintai sesuatu yang tidak mungkin abadi? Selalu pasti habis, selalu pasti rusak. Nah itu sadarkan terus diri kita, ya. Jadi ya artinya ya begitu. Misalnya ya contoh yang sekedar gambaran paling sederhana. Kita beli baju, lumrahnya baju itu, wajarnya baju kuat bertahan berapa tahun. Ya sudah itu saja. Kita menyadari bahwa kita menikmati baju yang kita beli itu ya halah paling 3 tahun. Kan ngoten nggih? Itu saja. Itu kan kalau kita selalu menyadari itu kan. Atau sekarang anak-anak muda beli HP, halah HP hari ini yang terbaik, tercanggih, 3 minggu keluar lagi yang lebih canggih, betul? Kan begitu. Makanya kalau beli HP apa? Yang kira-kira sekalian mahal, yang kecanggihannya itu lumayan panjang gitu loh. Yang umur kecanggihannya, teknologinya itu lumayan panjang. Jangan wah ini murah tapi top. Sebentar lagi ada lagi, sebentar lagi ada lagi. Yang sudah lalu pasti kemudian tidak ada harganya, jatuh harga. Kan begitu dunia itu. Masa dengan selalu menanamkan kesadaran seperti itu kita masih gandrung dunia. Kalau sekedar butuh dunia silahkan. Makanya tadi kan qasura amaluhu, tetap punya harapan tapi yang sedikit saja. Kita tidak sok suci kemudian sama sekali tidak butuh dunia. Yang penting jangan tulul amal, cukuplah qasrul amal. Harapan-harapan kita, angan-angan kita itu jangan terlalu panjang. Orang yang sudah kemudian mengumbar angan-angannya kepada dunia, maka nanti angan-angannya akan melampaui jauh dari umurnya. Sehingga ada ungkapan atau hadis, malah lupa saya. Pokoknya ada perkataan nggih. Apakah itu hadis atau ungkapan atau kata-kata mutiara. Angan-anganmu bisa membunuhmu. Angan-anganmu bisa membunuhmu. Karena terlalu panjang melampaui usia kita. Angan-angannya jenengan kan duwe putu kok sing terkenal. Dadi iso nyangga jenenge mbae, ngoten nah. Jenengan kagungan putu itu lumrahe biasanya dari sedelok ngasa. Malah perlu ramenangi putu tak ya. Ngoten lho. Ya. Jadi itu maksudnya angan-anganmu membunuhmu karena melampaui usia yang sewajarnya. Ngoten. Lah sekalian teori sih istilahnya? Shock terapi. Jadi ibaratnya kita ini berjalan, kemudian tiba-tiba kita ini diambang jurang. Bon, di sana ada daratan yang lain. Bon, kita ngukur kemampuan saya itu loncatnya paling banter misalnya 3 meter misalnya. Ini jurangnya berapa ini? Wah, jurangnya 30 meter, menganga. Bagaimana ya? Terus angannya di situ ada sesuatu di tengah-tengah jurang. Mungkin saya ke situ. Ya belum sampai 30 meter ya pasti kecebur. Caranya bagaimana? Ambil mundur ke belakang jauh, terus langsung mencolot temenanan, akhirat maksudnya. Paham ya? Nek gak ngono ya kejrongok ya. Nek terima mencolotnya sithik. Maksudnya begini ya. Dulu sekedar contoh, ketika masa Orde Baru kan ada repelita.
terus era tinggal landas sekian puluh tahun ya. Ya kalau hanya kita terpaku dengan begitu sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun, bahkan sekian juta tahun, yang tidak ada hitungannya itu kan akhirat. Nah, sekalian meloncatnya itu yang ngoten loh. Makanya terselamat menjadi ke daratan yang lain, tidak terjerumus ke dalam jurang. Ini namanya teori shock terapi langsung wet gitu loh. Ya, kalau sekedar hanya meloncat berapa puluh tahun, angan-angan kita ini loh, atau berapa ratus tahun sekalipun, itu masih akan terperosok ke dalam jurang tadi, jurang yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Maka sekalian kita itu jangkauannya yang panjang, yang sangat amat panjang, yaitu jangkauan akhirat yang tidak ada jarak yang terhitung, tidak hanya sekitar jurang yang menganga sekian puluh meter, tidak seperti itu. Sekalian mencolotnya sing adoh sisan ngoten lho. Nggih, keluar apa? Keluar dunia, keluar dunia nggih. Bon. Kalau orang benci dunia dan harapannya dengan dunia ini sedang pendek-pendek saja harapannya, atau mongko bakal maringi hu ing wong Allahu sinten Allah ilman ing ilmu bi ghairi ta'allumin kelawan tanpa sinau. Oh, nggih. Wa hudiya lan den paringi hidayah bi ghairi hidayatin kelawan tanpa golek hidayah. Nggih, huda dengan hidayah. Huda itu langsung mendapatkan hidayah, kalau hidayah masih berusaha mendapatkan hidayah. Itu bedanya antara huda dan hidayah. Orang yang jangkauannya lebih panjang menuju ke akhirat, maka dia akan mendapatkan ilmu tanpa harus belajar, mendapatkan hidayah tanpa harus berusaha mendapatkannya. Ya, berusaha mendapatkan hidayah itu macam-macam, beribadah, menjauhi maksiat itu usaha untuk mendapatkan hidayah. Nah, jadi artinya dengan menghapus kecintaan kepada dunia, itu orang bisa mendapatkan ilmu-ilmu tanpa dia harus pelajari. Ilmu apa? Ya ilmu dunia, ilmu kehidupan. Mengapa orang-orang tua kita selalu kata-katanya bijak? Karena ahli tirakat, betul? Nek ahli tirakat mesti waskita, leres. Nek waskita akale jernih, bening, gitu apa gitu. Nek bening ketok kabeh. Lah nek kula ngeten iki jek butek, jek mikir sesuk mangan apa, bar sesuk mangan apa dak butek kabeh. Ha mbok mutolaah ya ora mlebu-mlebu nggih ha. Sinau jek tetep goblok kaya kula ngeten iki. Karena butek. Terkeruhkan oleh dunia, meskipun belajar kayak apa yang enggak masuk-masuk yang dibacanya. Tetapi kalau kita tidak mencintai dunia, mengambil dunia seperlunya saja, maka mata hati kita semakin bening, jernih. Segala hal rahasia-rahasia kehidupan akan muncul. Maka itulah arti mendapatkan ilmu tanpa belajar. Ya seroro iku pakai pikiran padang ngoten lho. Ya bisa lah, laduni juga bisa. Tetapi ini loh orang-orang tua kita dulu ini loh. Ya karena ahli pertapa, ahli tirakat, ahli prihatin. Enggak, maka kemudian itu kembali kepada kaidah apa? Syahwat perut, kalau perutnya dilaparkan maka syahwat yang lain kenyang. Nggih? Ingat, syahwat perut, ketika perutnya dibuat lapar maka syahwat yang lain kenyang. Kalau syahwat perut dibuat kenyang maka syahwat yang lain lapar semua. Nggih. Karena syahwat yang lain lapar semua, mulai dari syahwat mata, syahwat telinga, selalu ingin mendengarkan maksiat.
Disetelno kira ya muring-muring, ganggu turu. Niku hati-hati niku. Nggih. Mboten nyindir ngepaske nggih ya. Nggih. Wah iya yang mene Sodik nyetel ae. Mlibeni wong. Wis pancine tangi kok mlibeni wong ya. Lagi turu dia mau salam dhewe dek melekan ngoten. Loh, kembali tanyakan pada dokter. Yang wajar itu kan kita mulai beranjak tidur jam 10-an nggih. Ya toh? Menurut kesehatan kan begitu. Oke lah, jangan menurut saya nggak ahli kesehatan. Ya, tidur yang wajar. Lu akeh penggawean, kenapa Anda tidak bisa memanage waktu? Kenapa Anda tidak bisa mengatur waktu? Sejak dulu itu ya namanya waktu 24 jam. Mengapa kakek-kakek kita itu tidak pernah kerja lembur? Ya hidup kok ya. Kita ini kalau nggak kerja lembur kayaknya nggak bisa hidup. Nah niku, oke? Masya Allah. Jadi itu tadi karena syahwat kita itu sudah kenyang semua. Pada saat syahwat perut lapar, maka hati menjadi bening, pikiran jernih, bisa mendapatkan, bisa melihat apa saja. Illa annahu, kejaba sak temene kelakuan saya kunu iku bakal ono. Tinemu mawon kanatam. Saya kunu iku bakal tinemu ba'dakum ing dalem sak badane ira kabeh kaumun sapa kaum. La yastaqimu kang ora jejeg lahum kedue kaum al mulku apa kerajaan illa bil qatli kejaba kelawan paten-patenan wa tajaburi lan semena-mena. Walal hina lan ora jejeg apa kekayaan illa bil fakhri kejaba kelawan umuk wal bukhli lan bakhil. Walal mahabbatu lan ora jejeg apa mahabbah seneng illa bittibail hawa kejaba kelawan anut nafsu. Masya Allah, sudah diprediksi Rasulullah hal ini. Apa hal ini? Begini, dulu namanya kerajaan, namanya suatu negara itu kan berdiri alami. Jadi rakyat kemudian merasa melihat salah satu kepemimpinan pada diri seseorang, maka seseorang tersebut dijadikan kepala suku, nggih. Kemudian meningkat menjadi raja karena kebaikan hatinya, kebijaksanaannya. Itu kan dulu seperti itu. Tapi sekarang namanya apa? Untuk mendapatkan kursi saja ya saling sikut, betul? Hal ini Rasulullah bahkan bil qatli. La yastaqimul mulku illa bil qatli. Kerajaan didirikan di atas peperangan, nggih. Nah, itu. Terus kemudian kekayaan hanya untuk bangga-banggaan dan kebakhilan. Artinya begini, ya orang kaya silahkan tidak ada yang mengharamkan. Tapi kalau kekayaan itu untuk mencapai kebanggaan dan kemudian pada saat yang sama dia kaya karena bakhil, lah untuk apa? Orang dulu itu, iya, kekayaan itu untuk sedekah. Semakin kaya, semakin senang, tapi senang karena mendapatkan banyak peluang pahala. Dan juga yang ketiga, namanya cinta pasti terkait dengan nafsu. Padahal kalau dulu itu kan cinta itu tidak terkait dengan nafsu. Loh, ketika betapapun Zulaikha itu gandrungnya kepada Nabi Yusuf, tidak sampai terjadi hal yang haram besar. Nggih, wis nutup lawangi lho ora sida. Ngoten nggih? Nggih. Terus kemudian ketika kemudian Nabi Yusuf sudah pindah dari rumahnya Siti Zulaikha, kan tuannya nggih. Itu Masya Allah, bagaimana Siti Zulaikha itu mencari Nabi Yusuf, selalu membuntuti Nabi Yusuf, tapi dari jauh. Kalau sekarang kan enggak, ketemuan yuk di kafe, ya kan? Ya tara, biyen niku nang, yo zamane guru-gurumu iku yo seneng wong wedok, yo seneng normal kok. Tapi wis kok kadoan tok ngoten nggih. Malah nek perlu ketemu calon maratuwa wis cukup.
Dak ngoten ah. Oh nggih. Wong biyen ngono. Bapak-bapak mbah-mbah iku biyen piye ya pacaran karo Mbah Putri. Ora ana pacaran, meneh goncekan ning ngene gua Manik. Sekarang ini cinta hanya dengan identik dengan nafsu. Mohon maaf ya, saya kalau di kelas-kelas itu, kalau di kajian saya bilang, Nang, Dok, kalau kamu suatu saat ditangkap oleh Komisi Disiplin Siswa dengan tuduhan mencintai, laporkan ke saya, tak bela kamu. Nggih, Bang, iya. Enggak ada dosa, mencintai kan enggak ada dosa. Siapa bilang cinta itu dosa? Yang ruwet itu kan cinta kemudian dicampur dengan pacaran, ini yang ruwet. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Akhir zamannya begini ini. Tidak ada cinta suci, pret. Sudah nggak ada cinta suci. Cinta bercampur nafsu. Mahabbah itu nggak apa-apa. Maka lihat kenapa para ulama ahli bahasa menggambarkan cintanya kepada Rasulullah dengan kalimat-kalimat indah yang langgeng. Al-Barzanji Simtud-Dura itu kan semuanya ungkapan cinta. Tidak ada lain kecuali hanya ungkapan cinta, tapi cinta yang suci. Yang dalam bahasa anak muda sekarang hanya ada di alam novel dan alam film. Betul? Di dalam alam nyata sudah tidak ada. Ngoten loh, ini ternyata sudah diramalkan oleh Rasulullah. Kekuasaan, kepemerintahan didapatkan dengan membunuh, atau saling sikut. Terus apa tadi? Kekayaan hanya untuk bangga-banggaan dan kebakilan. Dan kemudian yang ketiga, cinta hanya dipenuhi dengan nafsu. Ala eling-eling. Faman mongko utahe sapane wong adroka kang nemu sapa wong menangi mawon sapa wong zalika zamana ing mengkono-mengkono mangsa mingkum kang saking sira kabeh fasobaro mongko sabar sapa wong alal fakri ing atase fakir wa huwa hale utawi wong yak diru iku kuwasa sapa wong alal ghina ing atase sugih la yuridu kang ora karep sapa wong bidzalika kalam kang tinutur illa wajhallahi kejaba zate Allah taala atau mongko bakal maringi hu ing wong Allahu sinten Allah thawaba khamsina ing ganjarane wong 50 siddiqon apane kaum siddiqin. Kaum siddiqin itu yang imannya setingkat iman Abu Bakar as-Siddiq. Iman yang tanpa masalah. Kenapa tidak sekalian imannya para nabi? Terlalu jauh. Terlalu jauh. Cukuplah. Ya bukan cukup, ini juga sudah luar biasa. Siddiqin itu derajat keimanannya setinggi keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang selalu percaya pada saat Rasulullah memberikan kabar aku baru saja Isra Mi'raj, sekali langsung percaya. Pada saat semua yang lain masih menguji. Kan masih menguji. Kalau benar percaya, kalau enggak mau percaya, kan begitu. Imannya Abu Bakar tanpa harus diuji. Selama itu datang dari Rasulullah pasti benar. Ngoten seketika. Nah niku. Nah, artinya apa? Tadi digambarkan rusaknya zaman diantaranya dengan 3 hal nanti ya. Nah, barang siapa sempat hidup pada masa itu, kemudian dia rela miskin padahal dia mampu kaya, dan dia berbuat seperti itu, berbuat apa? Sengaja miskin padahal mampu kaya, berbuat seperti itu hanya karena Allah, maka akan mendapatkan pahalanya 50 orang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digambarkan oleh malaikat Jibril ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya akhi Jibril, sifli hasanati Abi Bakar, gambarkan untukku kebaikan Abu Bakar. Apa jawab malaikat Jibril? Kalaupun toh seluruh kayu di bumi ini dijadikan pena, seluruh kayu,
dan seluruh air dijadikan tinta untuk menuliskan kebaikan Abu Bakar, maka tintanya habis, penanya rusak, sedangkan kebaikan Abu Bakar belum tercatat semua. Itu ya laporan malaikat Jibril kepada Rasulullah yang menggambarkan kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Lah pahalanya Abu Bakar As-Siddiq kali 50 dikasihkan Anda jika Anda mau miskin tapi sebetulnya bisa kaya, dan perbuatan itu hanya karena mengharap ridho Allah. Ora mung krana bosen sugih. Beda meneh niku bosen sugih. Nggih. Sumakal lalem terah miskin ya karek sabar. Ngonek wis sabar ditambahi syukur. Kan ngoten nggih. Sabar dhisik lagi syukur. Mulane sabar karo syukur mesti mlebu swarga. Sabar dan syukur kan masuk surga. Kalau memang bawaannya miskin ya sudah bersabar. Bersabar kemudian ridho. Ya sudahlah, menerima, saya memang jatahnya segini. Kalau kemudian menerima akhirnya bersyukur. Nah, pada saat itu pasti masuk surga. Makanya ada lelucon, ada guyon. Lelakinya jelek, istrinya cantik. Lelakinya melihat istrinya syukur, alhamdulillah. Istrinya lihat suami, innalillah, sabar. Maka sabar dan syukur masuk surga, begitu. Lelucon itu gitu. Pasangan yang serasi Mas Agus nggih. Pasangan sabar dan syukur. Yang lelaki jelek melihat istrinya cantik, alhamdulillah. Istrinya cantik lihat suaminya jelek, innalillah kan sabar. Ya, sabar dan syukur masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, ini mohon maaf, ini ada pertanyaan. Ini berulang kali Mas Rohim. Apakah sama pahalanya ngaos online dengan ngaos yang hadir langsung? Tergantung kondisi, betul ya. Tergantung kondisi. Lah kalau nyangkut wifi tetangga kan sama aja, nggak modal. Tetap tergantung kondisi, tergantung niat, ya. Kalau punya kerjaan yang lain, ya, berarti tetap bekerja tapi sambil ngaji, ya, pahalanya lebih besar. Bisa jadi mau hadir karena memang nggak ada penggawean lain, daripada kesepian, ya kan? Dibanding dengan yang lagi tugas, ya, tapi tetap ngaji, ya malah pahalanya lebih besar. Bon, Allah alam bisawab. Al-Fatihah.